Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan belajar SIAMO, Southeast Asia Mathematical Olympiad. Ini paper D untuk anak kelas 1 sama 2 SMP ya, atau kelas 7 sama kelas 8. Ini tahun 2023, artinya ini yang terbaru ya, baru tahun lalu ini. Oke, langsung aja kita mulai dari yang nomor 1. Nah, di sini kita disuruh menghitung 2023 kuadrat ditambah 2123 kuadrat dikurangin 2 kali 2023 kali 2123 dibagi 25. Mungkin ada yang berpikir ini dihitung manual. Oke, boleh, tapi kan panjang sekali gitu. Nah, di sini posisinya dari 2023 kuadrat ini kan bisa ditaruh di belakang. Sehingga ini akan kita peroleh 2123 kuadrat dikurangin 2 kali 2000, atau ini ditukar ya posisinya ya, antara 2023 sama 2123 ini ditukar posisinya sehingga dapatnya 2 kali 2123 kali 2023. Nah, yang depan ini tadi 2023 kuadrat kita taruh di belakang sini. Yang bawah tetap 25. Kemudian ingat kalau ada A plus, sorry, A min ya, kita pakainya yang A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, formula ini yang kita pakai. Cuma kita makainya dari kanan ini ke kiri sini gitu. A-nya berapa? A-nya ini 2123 kuadrat, ya kan? Oke, kita lihat satu-satu di sini. Yang pertama, A-nya adalah 2123. Ini. Kemudian di tengahnya kan ada 2AB, 2. Nah, 2-nya kan ini. A-nya jelas ya 2123. B-nya yang belakang ini 2023. Kemudian ini ada B kuadrat, 2023 kuadrat. Yang mana ini sama dengan A min B kuadrat. Oke, langsung aja kita tulis di sini. A-nya 2123 min B. B-nya 2023. Jangan lupa ini ada kuadratnya gini. Pernya 25 tetap. Nah, ini tinggal dihitung ya. 2123 dikurangin 2023 kalau dihitung dapatnya 100. Sehingga ya ini dapatnya 100 kuadrat per 25. Nah, kalau kayak gini lebih gampang hitungnya. 100 kuadrat itu kan 100 kali 100 dibagi 25. 100 dibagi 25 masih 4 ya. 4 kali 100 dapatnya 400. Nah, ini jawaban untuk soal nomor nomor satu. Pilihannya yang C ya. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 2. Given that x is equal to negative 1 for x squared plus ax plus b is equal to 0. Kemudian diketahui A min 1 per A plus B sama dengan 1/7. Find the value of A time B. Oke, berarti di sini kita harus nyari nilai dari A maupun B untuk cari A kali B ya. Di sini X sama dengan min 1 itu akarnya urut gitu kan. Artinya kalau X sama dengan min satu ini tinggal disubstitusikan ke X-nya di sini. Sehingga akan kita peroleh min 1 kuadrat ditambah A kali min 1 ditambah B sama dengan 0. Ini kalau disederhanakan dapatnya 1 min A plus B sama dengan 0, atau A sama B-nya kita pindah ke kanan ya. Maka akan kita peroleh 1 sama dengan A min B. Selanjutnya bisa dilihat di sini. A min B per A plus B sama dengan 1/7. Dan A min B di sini kita sudah dapat nilainya yaitu 1. Sehingga ya kita tinggal gantikan A min B yang atas ini dengan 1. Oke, sehingga akan kita peroleh 1/A plus B sama dengan 1/7. Nah, ini udah sama ya pembilangnya atau yang atas ini numeratornya. Artinya kita bisa simpulkan kalau A plus B itu sama dengan 7.
Kakak tulis di sini A plus B sama dengan 7. Selanjutnya kita tinggal eliminasi. Ini kakak taruh bawahnya sini ya. A min B sama dengan 1. Kalau ini dijumlahkan, B-nya habis ya. A tambah A dapatnya 2A sama dengan 8. A-nya sama dengan 4. Nah, kalau A-nya 4, tinggal disubstitusikan ke sini. Ketemu B-nya ya. Berarti 1 sama dengan 4 min B. B-nya sama dengan 3. A kali B berarti 3 kali 4. Atau 4 kali 3 sama dengan 12. Pilihannya adalah yang C ya. Oke, kita ke nomor 3. How many triangles are there in the figures? Nah, kita disuruh mencari ada berapa banyak segitiga di sini. Ya, kita harus ngitung satu persatu sebenarnya. Cuma ya kita harus punya strategi supaya dalam perhitungan tidak ada yang kurang dan tidak ada yang terhitung dua kali atau double counting gitu. Nah, sekarang gambarnya segitiga seperti ini. Misalkan kita punya satu segitiga utuh gini ya. Kakak gambar ulang lagi saya lagi di sini. Ini segitiga yang paling besar. Nah, ini satu segitiga. Misalkan ini adalah segitiga yang sebelah sini, yang paling luar ini, yang paling besar gitu. Nah, selanjutnya misalkan segitiga ini dipotong satu garis. Misalkan garis itu adalah garis yang sebelah sini. Ini ya garis ini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, yang tadi awalnya satu. Tadi kan awalnya satu gini kan. Nah, sekarang ada segitiga lagi yang belum terhitung yang mana? Yang berpasangan dengan garis yang di tengah ini. Jadi ya yang pertama yang sebelah kanan ini nambah satu sama atau yang sebelah bawah ya sama yang sebelah atas ini. Yang sini ini berpasangan dengan sini, ya kan? Dua. Nah, jadi ketambahan dua. Jadi ya udah kita tulis aja satu plus dua. Kemudian, kemudian ini kan nambah lagi satu garis yang bawahnya sini. Nah, kalau bawahnya nambah, yang belum dihitung kan yang berpasangan dengan bawahnya sini. Jadi yang belum berpasangan dengan sini ada berapa? Ya otomatis ada tiga kan? Yang sini bawah ini satu, yang orange ini dua, sama yang atas ini tiga. Nah, masing-masing dipasangkan dengan mana? Dengan yang pink ini. Otomatis ini tinggal ditambah dengan tiga. Sehingga kalau dihitung sampai sini ya dapatnya 6. Nah, tapi belum selesai. Kita masih harus nambah lagi. Yang mana kira-kira yang harus dihitung terlebih dahulu? Sebenarnya terserah ya yang mana yang lebih dahulu kan kurang tinggal dua garis lagi kan. Garis yang sini sama yang satunya itu kan. Ya udah kita pakai yang sini dulu. Kita potong yang sini. Nah, ini ada berapa segitiga yang nambah? Kak, gambar ulang lagi ya. Nah, gini. Nah, ini kan sebenarnya kan banyaknya segitiga yang terbentuk antara sini dengan ini dengan garis ini ya, sorry. Banyaknya segitiga yang terbentuk antara sini dengan garis ini, otomatis sebenarnya kan sama dengan banyaknya segitiga yang terbentuk antara ya ini tadi dengan garis yang sini tadi. Yaitu tadi sebanyak berapa? Sebanyak 6 kan? Nah, otomatis ya ini tinggal ditambah dengan 6 gitu. Tapi masih ada yang belum terhitung. Ya, 6 ini tadi ya, kita ngitung di awal tadi 6 ya kan? Karena kan posisinya kan ini kan kayak gantiin posisi hijau ini kan kayak gantiin ini gitu kan. Kalau dipasangkan dengan depan sini sama bawah ya, depan sini sama bawah sini gitu. Otomatis ya nambahnya 6. Nah, tapi ada yang belum terhitung. Yang mana? Yang garis hijau ini dipasangkan dengan sini. Nambah berapa kira-kira? Ya, kalau dihitung yang pertama ini satu, ya kan? Kemudian bawahnya ini dua, kemudian bawahnya lagi tiga. Berarti ini harus ditambah dengan tiga.
Oke, kakak tulis di sini. Ditambah dengan 3 gini. Nah, sekarang sudah nggak ada lagi ya. Kita tambahkan dengan yang terakhir. Yang garis ini. Sorry. Nah, ini ya garis ini ya. Nah, ini kalau ditarik ke sini, nah, kira-kira nambah berapa gitu. Nah, ini kan mirip kasusnya dengan yang tadi, dengan yang hijau tadi. Garis ini kan bisa dikatakan gantiin ini gitu kan. Ya kan, kayak. Nah, otomatis dengan otomatis banyaknya yang terbentuk antara segitiga sini sama ini. Nah, otomatis juga akan 6 ya kan? Kalau mau dihitung ya, satu yang atas ini, kemudian yang bawah sini, dua, tiga, ya kan? Udah dapat 3, itu hanya melalui yang paling ujung sini tadi, ya kan? Terus kemudian dari sini nanti 4, oh sorry, dengan bawahnya lagi ya, 4, kemudian 5, nah, kemudian bawahnya lagi sini, 6. Kalau mau dihitung kayak gitu. Sehingga di sini nambah 6, tapi masih belum selesai. Masih ada dengan garis yang lainnya gitu. Selanjutnya yang belum terhitung adalah garis ini kira-kira dipasangkan dengan ini. Nah, ada berapa ini? Kita hitung ya. Berarti kan ada satu, ini kan. Kemudian lebih besar lagi ini 2. Kemudian yang lebih besar lagi ini 3. Atau ini juga apa gini 3. Oke. Sama ini juga sih 4 ya. Sorry kakak hitung lagi ya. Jadi ini satu, 2, 3, sama ini 4. Oke, ada 4 ya. Nah, kemudian masih ada yang belum terhitung lagi, yaitu dengan sini. Antara ini biru muda sama hijau ini. Nah, ada berapa segitiga yang terbentuk? Ya, tadi kan antara biru muda dengan biru tua ini kan. Tadi ada 4 ya. Satu, 2, 3, 4. Ya, betul. Nah, sekarang yang sini ini ada berapa antara biru muda, hijau sama biru muda ini. Nah, yang pertama yang atas ini. Yang atas ini satu, tambah yang bawah ini 2, kemudian lebih besar lagi 3, 4. Ya, nambah 4 lagi. Jadi di sini plus 4. Selanjutnya kita bisa hitung. Ini kalau dihitung dapatnya 29. Dan ini jawaban adalah yang E ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. ABCD is a square of set length 10 cm. Jadi ABCD ini adalah sebuah persegi dengan panjang sisi sama dengan 10 cm. Selanjutnya, A and F a midpoint of BC and AB. Jadi E sama F itu titik tengahnya dari BC sama AB ya. Berarti E titik tengahnya BC artinya panjangnya CE ini adalah sama dengan 5. AF juga gitu, karena F adalah titik tengahnya AB, maka AF sama dengan 5. Selanjutnya kita suruh nyari luas dari segitiga GDC. Segitiga GDC sendiri adalah segitiga yang diarsir ini ya. Kelihatan ya. Nah ini. Nah di sini kita harus nyari area dari ini, yang kecil ini ya. Jadi nanti konsepnya kita nyari luas dari segitiga EDC. Jelas ya, kalau segitiga EDC kan karena E pas tengahnya, jadi ini bisa kita potong gini. Nah, ini kan
terdiri dari 4 segitiga kan. Yang sini 1, 2, 3, 4 yang masing-masing sama gitu kan. Jadi kan segitiga EDC itu seperempat dari luas persegi. Kakak tulis di sini aja atau di sini aja. Seperempat luas persegi dan kita tahu luasnya persegi adalah 10 kali 10 ya. Jadi ya 25 ya. Ini luas segitiga EDC. Nah, selanjutnya kalau kita mau nyari luas segitiga yang diarsir yaitu segitiga GDC. Tahu ya segitiga GDC yang diarsir ini ya. Berarti kan luas EDC yang di sini tadi ya kan dikurangin yang kecil ini. Yaitu dikurangin GCE. Jadi 25 ya kan EDC tadi udah kita cari 25 dikurangin luas segitiga EGC. Nah, ini yang akan kita cari. Yang jadi masalah kalau mau nyari luas segitiga EGC ya kita harus tahu tingginya ini berapa gitu. Nah, ini karena alasnya sudah ada kan 5 gitu. Nah, untuk nyari tingginya ya kita perpanjang dulu ini. Ini kan bisa kita perpanjang sampai ke atas sini. Sorry, ini. Nah, ini bisa diperpanjang sampai ke atas sini. Nah, di sini kira-kira. Nah, gini. Nah, kita pakai kesebangunan atau similarity. Ini garisnya lurus ya, harusnya misalkan di sini adalah titik titik H gitu ya. Nah, misalkan panjangnya AH ini adalah X gini. Nah, kalau pakai kesebangunan, kita pakai kesebangunan segitiga ini. Nah, HAE dengan segitiga yang besar, HDC gitu. Sehingga kalau pakai kesebangunan ya 5/10 ya kan? 5 kan segitiga yang kecil, 10 yang besar. Nah, itu sama dengan yang kecil kan ini X dibagi yang besar ini. 10 plus X atau X plus 10. Berarti ini X plus 10. Ini disederhanakan tinggal setengah gini ya. Sama dengan X per X plus 10. Selanjutnya kita tinggal sederhanakan. Dikali silang dapatnya ini. Sehingga akan kita peroleh 2 X min X kan sama dengan X gini. Sama dengan 10. Nah, kita udah dapat ini X-nya 10. Selanjutnya kita pakai kesebangunan lagi yang mana yang dipakai segitiga ini. H, G, HGD atau HDG gitu kan. Sama segitiga yang kecil ini. Ini jelas sebangun kan. Cuma kita sekarang nyari nyari apanya? Nyari tingginya ya. Karena ini udah pasti sebangun. Ya, kakak hapus dulu. Kita nyari dari sini. Ini misalkan panjangnya adalah H gitu ya. Nah, otomatis yang sini sisanya 10 min H. Nah, karena kita sudah tahu tadi X-nya adalah 10. Kakak tulis di sini aja X sama dengan 10 gini kan. Nah, berarti yang kecil dibanding yang besar. Yang kecil berarti kan 5 gitu kan. Yang sini kan 5. Nah, dibanding yang besar sini. Yang besar kan berarti kan 10 tambah 10, 20. Jadi 5/20 sama dengan, nah ini perbandingan tingginya. H per 10 min H. Ini disederhanakan 1/4 ini ya. H per 10 min H. Selanjutnya tinggal dikali silang 10 min H sama dengan 4H. Ini 5H ya, sama dengan 10. Sehingga sekarang kita dapat hanya sama dengan 2. Nah, karena hanya sudah dapat 2, sekarang kita bisa nyari luas dari segitiga EGC. Segitiga ini ya, yang akan kita cari ini. Berarti luas dari segitiga EGC
sama dengan setengah kali alas, alasnya 5 ya, kali tinggi, tingginya 2 ini. Sehingga dapatnya 5. Nah, kita udah dapat 5, tinggal disubstitusikan ke sini. Nah, kita dapat ya, luas segitiga PDJ, yaitu 25 dikurangin 5 sama dengan 20. Nah, ini jawabannya pilihannya yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Find the sum of ini satu dibagi 2 kali 3 kali 4 ditambah satu per 3 kali 4 kali 5 dan seterusnya sampai satu per 18 kali 19 kali 20. Nah, di sini kalau diperhatikan ini adalah bilangan yang berurutan 2, 3, 4. Nah, kemudian ini kayak membentuk pola gitu. Yang di sini 3, 4, 5, lanjutannya 4, 5, 6 dan seterusnya. Untuk menyelesaikan ini kita menggunakan yang namanya prinsip telescoping atau teleskopik. Jadi satu per 2 kali 3 kali 4 ini bisa dipisah ke dalam bentuk satu per 2 kali 3 dikurangin satu per 3 kali 4. Tapi kalau diamatin ini nanti hasilnya akan beda. Kalau mau disamakan penyebutnya yang bagian depan ini kan harus dikali 4 per 4. Sedangkan bagian belakang ini supaya penyebutnya sama, yang bawah ini harus dikali 2 per 2. Nah, sekarang kan udah kelihatan kalau di sini penyebutnya sama, yaitu 2 kali 3 kali 4, yang sini juga 2 kali 3 kali 4. Selanjutnya, kalau mau dikurangkan, ini jelas hasilnya akan berbeda. Karena apa? Karena yang depan ini kan 4 dikurangin 2, hasilnya akan 2. 2 per 2 kali 3 kali 4. Ini jelas beda dengan di awal tadi, yang mana pembilangnya adalah satu. Oke? Nah, supaya sama, ini harus dikali. Dikali dengan berapa? Dikali dengan setengah. Jadi ini harus dikali dengan setengah. Otomatis ya setiap suku di sini ini harus dikali dengan setengah. Ini juga harus dikali dengan setengah. Kayak gitu. Oke? Sehingga kita bisa simpulkan. Nah, ini kedua suku ini, yang menjadi dua suku ini kan, ini harus dikali dengan setengah. Oke, ini kakak hapus semuanya. Nah, seperti ini. Ini bisa dicek hasilnya nanti pasti sama dengan yang pertama ini tadi. Kemudian untuk selanjutnya, satu plus satu per 3 kali 4 kali 5 kurang lebih juga sama. Ini nanti dapatnya yang depan 3 kali 4, yang belakang satu per 4 kali 5. Jangan lupa supaya sama, ini nanti juga harus dikali dengan setengah masing-masing. Seperti ini. Dan ini berlaku terus sampai yang terakhir ini. Jadi ini kita skip aja dulu untuk yang di sela-sela ini karena nggak mungkin kita nulisin semua. Kita langsung yang ke yang terakhir yaitu satu per 18 kali 19 kali 20. Maka kalau ini dirubah ke dalam bentuk pengurangan dapatnya 18 kali 19, yang belakang sini 19 kali 20. Jangan lupa kedua-duanya harus dikali dengan setengah. Nah, selanjutnya karena yang diminta kan jumlahnya gitu, jumlahnya ini kan. Sehingga ini kita tinggal jumlahin aja. Nah, kalau yang berada di kirinya sama dengan ini, kalau dijumlahin kan ya sama dengan yang di soal kan. Nanti hasilnya ini kan kalau dijumlahin. Jadi kita cukup nyari yang kanan ini ya, karena hasilnya ini gitu. Nah, yang kanan ini kalau dijumlahkan, nanti tinggal disederhanakan. Yang mana yang disederhanakan? Ini kan sama persis. Negatif satu per 3 kali 4 kali 2. Yang sini juga gitu. Negatif satu per 3 kali 4 kali 2. Jelas ini akan habis dengan yang di sini. Dan yang di sini nanti juga akan habis dengan yang ada di sini. Dan itu proses itu
berlangsung terus. Jadi akan selalu berpasangan antara yang sebelah kanan ini negatif dengan yang sebelah kiri ini, yang bawahnya gitu ya, ini positif. Jadi nanti berpasangan terus sampai yang terakhir sini nanti habis dengan atasnya gitu. Sehingga nanti akan menyisakan yang pertama sama yang terakhir. Jadi nanti sisanya ya tinggal yang pertama ini 1/2 kali 3 kali 2 dikurangin 1/19 kali 20 kali 2. Jadi 1/2 kali 3 kali 2 dikurangin 1/19 kali 20 kali 2. Oke, selanjutnya ya kita tinggal menghitung secara manual ya ini. Tinggal disamain penyebutnya aja. Nanti bisa dihitung sendiri. Ini nanti kalau dihitung hasilnya sama dengan 187/2280. Ini jawabannya, pilihannya yang A ya.